saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu karena telah menyempatkan diri hadir di sini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rati Ajeng Gustiandini. Dan di sini kita akan melaksanakan salah satu agenda warga, yaitu berdiskusi. Diskusi yang kita laksanakan sekarang ini terkait dengan tema dampak COVID-19 terhadap masyarakat di Desa Karya Mulia ini. Kita akan membahas tentang dinamika-dinamika apa saja yang ada terkait dampak COVID-19. Bicara tentang dinamika tidak terlepas juga dari masalah serta potensi yang ada di Desa Karya Mulia. Baiklah, jadi dalam diskusi ini metode yang dipakai yaitu metode partisipasi asesmen. Jadi di sini partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sangat penting. Untuk itu saya meminta tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menuliskan masalah yang ada di Desa Karya Mulia di sepotong kertas nanti yang saya akan bagikan. Oke, sip. Silakan kepada bapak dan ibu-ibu untuk menempelkan sepotong kertas tadi di papan tulis ini. Silakan untuk maju ke depan. Oke, baiklah. Jadi kan di sini udah ada yang udah bapak dan ibu tempelkan. Di sini ada banyak sekali masalah terkait dampak COVID di Desa Karya Mulia. Nah, di sini dari berbagai masalah ini kita kelompokkan masalah-masalah tersebut ke dalam 4 kategori masalah. Yang pertama ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesehatan. Jadi di sini saya minta bantuan bapak dan ibu-ibu untuk menempelkan dari masalah-masalah ini masuk ke kategori mana di antara empat. Boleh dua orang bapak-bapak atau ibu-ibu silakan maju ke depan. Ibu Nadira dan Bapak Iqbal. Ya, ibu saya ya. Ini. Ya. Salah satu masalah di sini yaitu pendapatan menurun karena penjualan sepi pelanggan. Itu masuk ke Ekonomi itu. Ini pelayanan rumah sakit buruk, kurangnya fasilitas. Oh, kesehatan itu. Kesehatan. Joseph. Bapak dan ibu-ibu, di sini sudah ada pengelompokan dari kategori masalah yang ada. Nah, untuk biar lebih efektif, kita prioritaskan masalah-masalah yang di atas tadi ke karton yang ada di bawah, kita tempel. Jadi jika dilihat dari segi ekonomi itu sangat banyak ya kertas yang ditempel, dan saya akan bacakan satu-satu. Ini yang pertama ada pendapatan menurun, terus hasil panen rendah, bahan kebutuhan sehari-hari naik, terus penghasilan kami menurun, pengeluaran semasa pandemi. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, untuk dari segi ekonomi itu lebih banyak ke, menurut bapak dan ibu kemana? Pendapatan rendah. Nah, jadi di sini sudah ada pendapatan merendah, pendapatan menurun. Dari segi ekonomi, saya akan pindahkan ke bawah ya. Ya, tunggu bantuan Bapak. Untuk yang kedua, yang untuk di sosial budaya, kita lihat di sini ada 6 buah permasalahan. Yang pertama, sepinya objek wisata, terus susah berinteraksi dengan masyarakat, terus tidak bisa berkumpul dengan teman-teman,
tidak bisa rekreasi, sama yang terakhir tempat wisata banyak yang tutup. Jadi menurut Bapak dan Ibu, dari keenam masalah ini, masalah yang paling dominan yang dirasakan Bapak dan Ibu itu masalah apa? Bisa ya silakan. Tidak bisa berinteraksi dengan teman, dengan atau keluarga. Oh, bersama keluarga. Ya. Oke, ini kita pindahkan ke bawah ya. Jadi dari 4 prioritas masalah ini kita urutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Masalah pertama apa yang harus diselesaikan lebih dulu yang ada di Desa Karya Mulia. Nah, dilihat di sini kan ada yang pertama pendapatan menurun, terus tidak bisa rekreasi bersama keluarga, terus susahnya pendidikan karena anak harus ada kuota, dan keempat pelayanan rumah sakit buruk karena kurangnya fasilitas. Jadi menurut Bapak dan Ibu, dari keempat masalah ini, masalah apa sih yang pertama kali yang harus diselesaikan? Kalau menurut saya pelayanan kesehatan terlebih dahulu, karena mengapa jika warga itu sehat, otomatis dia bisa mencari penghasilan untuk keluarganya gitu. Oh ya, baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal. Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Zaini. Saya lebih fokus pada masalah ekonomi, karena kan masalah ekonomi kan yang paling banyak. Jadi keluhan masyarakat tentu pada masalah ekonomi. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana yang lain? Ada tanggapannya? Saya setuju di ekonomi sih. Ekonomi? Ya. Terus bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Saya setuju dengan yang pelayanan kesehatan karena pasti masyarakatnya harus sehat dulu baru bisa mencari penghasilan. Bagaimana kalau mereka sakit dan bagaimana mereka Ya, nice. Jadi terus sekarang suaranya ada dua-dua ya. Imbang, terus silakan Ibu. Saya juga setuju tentang pelayanan kesehatan dulu baru bisa kita untuk bekerja untuk melengkapi kebutuhan kita yang ada nanti supaya kita sehat. Nah, terima kasih Ibu. Silakan. Kalau saya sama, lebih setuju ke pelayanan kesehatan. Oke, jadi sini sudah saya dapat kesimpulan bahwa lebih banyak suara dari pelayanan kesehatannya harus bagus dulu biar nanti kita bisa mencari nafkah. Gitu kan. Jadi ini saya taruh di urutan pertama ya. Nah, jadi pertama kali yang harus diselesaikan yaitu tentang masalah pelayanan rumah sakit dan masalah kesehatan dari warga-warga yang di sini. Terus untuk masalah yang kedua, nah, sini ada 3 lagi sisanya yang pendapatan menurun, terus tidak bisa rekreasi. Yang ketiga, sisanya pendidikan. Untuk Bapak dan Ibu, untuk masalah yang urutan kedua itu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan untuk masalah apa? Ekonomi. Ekonomi setuju sama ekonomi? Setuju. Oke, baik, ekonomi akan saya pindahkan ke nomor 2. Kemudian yang ketiga, dari kedua masalah ini tidak bisa rekreasi sama susahnya pendidikan, masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan? Susahnya pendidikan. Oke, bulan suara aja susahnya pendidikan. Oke, kita pindahkan ya. Dan yang terakhir, tidak bisa bersosialisasi bersama keluarga dan teman-teman, saya letakkan di masalah keluarga. Baiklah Bapak dan Ibu, nah sekarang kan udah kita temuin tuh 4 prioritas masalah apa saja yang ada di Desa Karya Mulia. Nah di sini saya akan tanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu, di sini adakah dari antara Bapak dan Ibu yang mau berkontribusi untuk mengkoordinir penyelesaian masalah yang ada di Desa Karya Mulia, khususnya 4 masalah yang ada di sini? Silakan angkat tangan. Oh iya, saya. Bapak Iqbal Sami. Beda, Bapak Iqbal Sami ya. Sini saya tulis ya. Nah, terus masalah yang kedua terkait masalah pendapatan menurun karena penjualan sepi. Siapa yang mau berkoordinasi? Ini pengusaha Bapak Iqbal ada ini. Betul. Pengusaha batubara ini. Iqbal lagi Esos. Siap. Oke, Bapak Iqbal, saya tulis ya namanya. Masalah ketiga terkait susahnya pendidikan karena anak harus ada kuota itu. Di sini antara Bapak dan Ibu, siapa yang mau berkoordinasi? Itu Ibu Nadila aja. Bagaimana Ibu? Boleh? Bersedia? Bersedia. Oke, saya tulis ya. Terus masalah yang terakhir tidak bisa rekreasi bersama,
kasih partisipasinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena telah hadir di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.